Kita langsung saja supaya bisa dapat menjawab banyak pertanyaan pada malam hari ini. Pertanyaan selanjutnya dari Facebook, dari saudara, sekali lagi ini saudara Arfan Julio. Banyak pertanyaan saudara Arfan. Selamat malam pendeta. Selamat malam. Tolong jelaskan tentang 1 Korintus 10 ayat 23 sampai 32, khususnya ayat 25 sampai 27 dan ayat 30 sampai 32 tentang makanan dan minuman juga hari Sabat. Sekali lagi pendeta, mengenai makanan dan hari Sabat. Terima kasih. Saya baca ayat-ayatnya. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 25 tadi ya sampai 27. Lalu ayat 30 sampai 32. Betul ya Stephen ya? Iya pendeta, betul. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Ini ayat menarik sekali. Ayat 27. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkannya kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Lalu kemudian ayat berapa lagi tadi? Tolong saya dituntun. Selanjutnya ayat yang ke-30 dan 32, pendeta. Oke. Kalau kamu mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan, atau atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun umat Allah. Ada kesan bahwa kalau diundang makan, hajar saja, nggak usah tanya-tanya. Mau dikasih apa di sana, hajar saja. Nah, ini ada kaitannya dengan cara kita menafsirkan akan Alkitab. Karena Alkitab ini ditulis pada konteksnya oleh Rasul Paulus, kebetulan 1 Korintus ditulis oleh Rasul Paulus, dan ditujukan kepada jemaat di Korintus. Kita yang sekarang membacanya harus membaca berdasarkan konteksnya supaya kita bisa melihat kalau begitu pekabarannya bagi mereka apa dan pekabarannya bagi kita apa. Biasanya surat-surat itu ditulis berdasarkan situasi-situasi tertentu yang terjadi pada jemaat tersebut. Dan biasanya situasi-situasi itu dilaporkan kepada si Rasul, lalu berdasarkan laporan-laporan itu, Rasul itu akan menulis surat untuk menanggapi laporan-laporan tersebut. Demikian juga yang terjadi kepada jemaat di Korintus. Ada dua macam laporan yang terjadi pada waktu Paulus menanggapi dengan menulis surat 1 Korintus. Yang pertama adalah laporan yang dibawa secara lisan. Yang kedua adalah laporan yang dibawa secara tulisan. Coba kita baca contohnya pasal yang ke-7 ayat yang pertama. 1 Korintus pasal 7 ayat pertama mengatakan, dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Sudah di pasal 7 dalam suratnya itu, walaupun dulu waktu ditulis belum ada pasal dan ayat, itu memang satu surat utuh. Baru di tengah-tengah suratnya itu, Paulus mengatakan, sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Berarti sebelum pasal 7 adalah tanggapan Paulus kepada hal-hal yang dilaporkan secara lisan. Nanti pasal 7 ke atas tentang laporan-laporan yang disampaikan kepadanya secara tulisan. Laporannya apa saja? Pasal 7 adalah tentang perkawinan. Pasal 10 tentang penyembahan berhala. Dan pasal 11 ini adalah juga masih kelanjutan dari pasal yang ke-10. Tadi kita baca pasal yang ke-10 adalah mengenai penyembahan berhala,
tentang daging yang dipersembahkan kepada berhala. Apa buktinya? Coba kita baca di dalam pasal yang ke-10, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Kita baca dulu ayat 19 dan ayat yang ke-20. Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu, atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah, dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kalau kita baca lagi, ini panjang, dia punya penjelasan. Pasal yang ke-8 juga tentang penyembahan berhala. Paulus mengatakan bahwa tidak ada Allah yang lain, hanya ada Allah yang hidup, Allah yang kita sembah. Tidak ada itu berhala-berhala, tidak punya kuasa mereka. Orang yang percaya bahwa tidak ada berhala, waktu mereka itu makan itu daging yang dipersembahkan kepada berhala, mereka tidak ada masalah. Karena tidak ada perasaan, aduh ini berhala berarti saya sudah menyembah berhala. Tidak sama sekali. Tapi ada orang-orang yang baru saja menjadi Kristen, bertobat dari agama yang menyembah berhala, sehingga pada waktu mereka memakan makanan daging, waktu mereka makan, mereka berpikir, aduh, jangan sampai ini sudah dipersembahkan kepada berhala. Jadi mereka bertanya, ini bagaimana dan lain sebagainya. Nah, untuk itulah Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat bagi jemaat yang ada di Korintus. Apa yang dimaksudkan dalam ayat yang ke-27 tadi yang berkata, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Apa yang dimaksudkan? Yang pertama, ini hanya berlaku dalam membedakan antara makanan, khususnya daging, yang sudah dipersembahkan kepada berhala, atau daging, makanan, yang belum dipersembahkan kepada berhala. Definisi makanan sampai pada saat itu, termasuk untuk Rasul Paulus, yang namanya makanan adalah definisi yang datangnya dari Tuhan. Jadi tidak ada masalah tentang apakah ini haram atau halal. Karena semua binatang yang dihidangkan sebagai makanan, dagingnya sebagai makanan itu pastilah halal, makanya dihidangkan. Apalagi dihidangkan dalam konteks orang-orang Kristen. Jadi pada waktu itu orang-orang datang untuk memakan, dikatakan jangan lagi dipertanyakan. Konteksnya sekali lagi adalah tentang daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala atau yang belum dipersembahkan. Lalu kemudian dikatakan dalam ayat 27 tadi, makanan atau makan apa saja yang dihidangkan tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Ini perlu diperhatikan karena jangan sampai kita salah paham. Disebutkan di sana tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Pertanyaannya adalah, hati nurani siapa? Yang tidak usah diperiksa-periksa, makan saja tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bagi mereka yang baru menjadi Kristen, yang tadinya menyembah Allah-Allah lain dan berhala, maka makanan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala, artinya kalau mereka memakannya, artinya untuk mereka yang baru masuk Kristen, aduh, berarti saya sudah menyembah berhala. Tapi bagi yang sudah lama menjadi orang Kristen, yang sudah tahu bahwa tidak ada itu berhala-berhala, imannya kuat, mereka tahu tidak ada Allah yang lain selain Allah yang hidup,
tidak ada kekuatan berhala, bahwa berhala itu bukan apa-apa, maka memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala tidak ada masalah. Kalau firman Tuhan sudah jelas, binatang yang haram bukan makanan. Nah, yang dimaksudkan di sini tentang keberatan hati nurani adalah bukan keberatan hati nurani saya. Contohnya, saya mau makan, udahlah, nggak usah saya menanyakan hati nurani saya. Yang ditekankan di sini, coba kita baca, adalah ayat yang ke-29, itu intinya. Yang aku maksudkan, kata Paulus, yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan, bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain. Itu. Ya, siapa orang lain itu? Ayat 28. Tetapi kalau ada seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, berarti hati nuraninya terganggu. Padahal kita pikir, mau berhala atau tidak, ini makanan, ini daging halal, saya akan makan, tidak ada masalah. Tapi kalau ada orang yang lemah imannya, yang baru menjadi Kristen, dia pikir, aduh Pak, jangan makan. Kalau Bapak makan, berarti Bapak menyembah berhala. Kalau dia katakan, Pak, jangan makan. Ini ayat 28. Itu persembahan berhala. Maka kata Paulus, janganlah engkau memakannya. Demi siapa? Bukan demi kita. Karena bagi kita tidak ada itu berhala. Tapi dalam ayat yang ke-29, demi orang itu, supaya jangan sampai lemah imannya. Paulus berkata, dalam dia punya sikap, 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-13, dia katakan, karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, kalau dia diundang makan, dia bilang, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Takutnya ada yang lemah, sudahlah, demi mereka saya tidak usah makan daging. Padahal itu adalah daging yang halal atau makanan. Kurang lebih demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih pendeta, jawabannya sangat jelas.